Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aplikasi ini, aplikasi CBT ini tidak perlu menggunakan install macam-macam ya gitu. Jadi cukup dua file ini aja. Satu file berupa Word ini untuk soal, kemudian satu file Excel ini untuk kunci. Jadi nanti upload soal dan kuncinya itu langsung melalui Word. Kita buka dulu template soalnya seperti apa. Mungkin sudah dibuka situ ya. Jadi simple begini. Kalau sudah punya soal di Word misalkan, ya tinggal di copy paste aja bisa. Jadi nggak perlu bikin ngetik lagi kalau sudah punya soal. Jadi di sini ada template berupa tabel. Ini satu nomor untuk pembuatan soal terdiri dari 6 baris. 6 baris. Satu baris untuk mengetik soalnya. Kemudian 5 baris untuk kunci jawabannya. Ini kalau pilihan ganda. Ini juga support dengan soal-soal asesmen, misalkan benar salah. Di sini sudah tersedia template fiturnya. Nah, kalau di sini nggak muncul, biasanya di atas. Di atas ada panah-panahnya. Nah, tinggal dicari di sini. Deretannya save, undo, kemudian print. Nah, ini di sini. Tapi kalau misalkan di situ nggak ada, berarti ada di bawah. Deretannya seperti ini. Saya suka di bawah supaya nggak pakai panah-panah, dia langsung muncul. Nah, kita skip dulu ya. Lanjut. Ini kalau soal pilihan ganda itu terdiri dari ABCDE ya kan. ABCD kalau untuk MTS ya kan. Untuk E itu dikosongkan saja ya. Tapi kalau kosong nggak muncul. Yang penting jangan di delete begini. Kalau di delete nanti soalnya nggak akan muncul karena satu baris pada template yang wajib itu dihilangkan. Jadi nanti berakibat ke semua soal nanti nggak muncul. Jadi ini jangan dihilangkan, cukup dikosongkan aja. Kemudian soal-soal asesmen, contohnya di sini kan templatenya hanya berapa di situ? 20 soal ya. Bagaimana kalau misalkan mau buat 50 soal gitu? Gimana caranya nomor 21? Nah, caranya itu cukup di copy aja. Di copy satu soal yang terdiri dari 6 baris tadi, semuanya di copy biasa aja, copy Ctrl C juga boleh. Kemudian ditaruh bawah, dipastekan aja. Nah, dipaste, kemudian tinggal diganti nomornya. Insya Allah semuanya bisa guru-guru nih. Ya kan, dari 20 21. Kemudian diedit soalnya. Misalkan soalnya kita buat soal asesmen nanti ya. Nah, boleh seperti ini, copy dulu banyak-banyak sesuai soal yang diinginkan. Nanti tinggal diganti menjadi 22 gitu dan seterusnya. Untuk pembuatan soal-soal fitur asesmen biasanya itu di sini sudah tersedia, ada benar salah, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada list. List itu soalnya jawabannya sudah ada, cuman dia bentuknya list. Tinggal pilih aja nanti. Kemudian ada pilihan ganda berkolom, ada isian panjang, ada isian singkat. Nah, ini isian walaupun isian singkat, isian panjang itu nanti pengoreksiannya sudah otomatis lewat aplikasi. Jadi guru-guru nggak perlu ngoreksi lagi. Jadi langsung terkoreksi. Kalau benar ya dapat poin, dapat nilai. Kalau salah ya nggak dapat nilai gitu. Jadi semuanya sudah terkomputerisasi, jadi tidak perlu mengkoreksi. Cara pembuatannya tinggal diklik, misalkan kita buat benar salah, ini tinggal diklik saja, nanti muncul dialog. Nah, ini dialognya.
Ini perintahnya adalah nomor soal diambil apa namanya nih, soal utamanya. Kalau di sini nomornya kita mau buat di nomor 21, berarti nomor soal 21. Kemudian oke. Kemudian ini jumlah pernyataan, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Nah, kita di dalam membuat benar salah itu kan biasanya ada beberapa pernyataan ya. Kita biasanya buat dulu uraian apa namanya itu, paragraf itu, bahan bacaan, karena asesmen itu identik dengan literasi, jadi bacaannya dulu, kemudian dari bacaan itu kita buat pernyataan, beberapa pernyataan, berapa jumlahnya, misalkan mau kita buat 3, ini boleh ya, boleh 10 juga boleh, tinggal di oke. Nah, nanti dia akan membuat tabel sendiri. Pernyataan 1 apa, misalkan ini gampangnya aja, 1 ditambah 1 sama dengan 3 misalkan. Kan kita kan apa namanya, soal benar salah kan. Nah, nanti tinggal dipilih pernyataan 2, misalkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 2 misalkan. Oke. Jadi cukup seperti ini sudah terbuat. Nah, nanti akan ketika di upload kemudian muncul di siswa itu sudah dalam bentuk soal benar salah. Nanti ada saya kirimkan filenya, coba ya. Teknis. Nah, di sini nanti saya kirim ini soal pegangan, ini benar salah ya. Bentuknya nanti di Word-nya itu seperti ini, nanti kuncinya seperti ini, nanti yang muncul ke apa namanya, ke siswa bentuknya seperti ini hasilnya. Nah, ada soal, kunci, hasilnya yang muncul gitu kan. Nanti siswa tinggal pilih benar atau salah pernyataan yang ada gitu. Nah, ini ya kan. Nanti kalau benar ya siswa tinggal klik yang benar, kalau salah pernyataannya ya klik yang salah. Nanti cara pembuatan kunci berikutnya. Ini contoh benar salah. Misalkan lagi membuat soal checklist atau esai. Esai contohnya ini isian singkat nih. Isian singkat ini saya ulangi cara membuatnya. Nih, jumlah siswa misalkan isian singkat nggak harus adalah titik-titik yang di paling bawah, enggak. Ini di dalam diselipkan di, misalkan ini angka 15 ini mau saya jadikan esai, ini tinggal diselipkan di sini kursornya, kemudian kita bikin isian singkat, klik begitu. Nomornya berapa? Nomor utamanya adalah nomor 20. Kemudian ini yang kedua ya, yang ke-1 sudah ada di atas. Nah, gitu. Jadi nanti yang muncul adalah kolom untuk diisi, diketik gitu ya. Kalau pakai HP ya berarti dia diketik pakai HP. Gitu. Coba. Ini yang ketiga berarti sebentar. Ya, esai nomor 20. Kemudian oke, isian ketiga. Oke, nah, jadi ini ada isian ke-1, isian kedua, isian ketiga gitu. Ntar ya, skip dulu ya. Oke, lanjut. Nah, ini isian ketiga. Nah, kemudian misalkan isian panjang seperti itu juga. Jadi jelaskan pengertian vaksinasi. Misalkan kan tinggal titik pakai isian panjang. Nanti siswa suruh mengisi kan. Misalkan jelaskan pengertian vaksinasi. Ini contoh ya, titik-titik, kemudian kita buat isian panjang, nomornya nomor 22. Oke, isian yang ke-1. Oke, ini aja rumusnya. Nanti di layar siswa itu akan muncul seperti
Ini uraian. Nah, jelaskan mengapa api panas itu. Nanti tinggal diketik siswanya. Kuncinya nanti kita bahas. Dan seterusnya ya. Ini nanti tinggal dicoba-coba seperti apa. Kalau nggak tahu nanti bisa ditanyakan. Ada yang tanyakan pembuatan soal? Nah, simpan itu untuk ini sih, apa namanya, menyimpan jawabannya nih. Misalkan maksudnya setelah diisi nanti siswa ngeklik ini opsinya untuk disimpan gitu. Nah, seperti ini contohnya nih, klik simpan. Setelah dia menjawab, nanti siswa klik simpan gitu. Nah, jadi setelah dipilih siswanya memilih jawabannya, kemudian diklik simpan. Kursor saya muncul nggak? Kursor saya, nah muncul ya, tinggal klik simpan. Ini soal penjodohan, nah, seperti ini sama. Untuk gambar copy paste aja, copy paste semua, copy paste boleh. Kemudian yang penting untuk gambar jangan lupa harus di setting layout optionnya itu menggunakan inline with tag. Nah, ini harus diperhatikan nanti saat upload, saat mempublish, admin terutama proktor atau ya diingatkan juga ke guru kan, supaya kalau memasukkan gambar itu di setting inline with tag. Sebab kadang-kadang guru-guru tuh pengen enaknya itu pakai menggunakan in front of tag. Jadi bisa digeser-geser begini kan, senangnya begitu supaya pas, ininya di enter, nah kemudian dipaskan gitu. Karena mungkin misalkan ketika inline with tag ada di pinggir gini kan, atau ada di sini, wah ini kayak apa nih, mau menaruh di bawah sini, akhirnya dijadikan begini, kemudian digeser-geser begini. Nah ini kurang tepat ya. Jadi harus di inline with tag ya. Nah, supaya dia menyatu dengan soal yang ada, jadi satu baris, bahasanya kan inline with tag, dia masuk dalam barisan teks yang ada di soal. Kalau menggunakan in front of tag itu dia ngambang di atasnya, jadi ketika dipublish bisa muncul, tapi kadang-kadang yang kita inginkan dia muncul di nomor 20 nanti bisa-bisa muncul di nomor lain. Nah, gitu. Karena apa? Karena in front of tag itu dia ngambang, dia nggak berada dalam satu kesatuan soal tersebut. Itu untuk soal apa namanya, bergambar. Jadi caranya boleh copy paste, boleh juga copy dari internet, atau juga misalkan menggunakan insert picture, nah nanti dicari gitu. Ya kalau vektor, insert vektor biasanya defaultnya langsung, tapi kalau paste biasanya kadang-kadang dia infont, tapi kebanyakan sih dia langsung inline. Kemarin ini beda, namanya beda. Lanjut ya. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk soal itu yang matematika. Nah, ini guru matematika nih. Itu aja sih. Kalau bahasa Arab itu langsung aja diketik biasa. Arab. Kalau sebentar, untuk matematika, cari soal matematika ini. Coba ya. Nah, kalau untuk matematika ya seperti ini, yang menggunakan equation. Kalau nggak menggunakan equation, nah, itu nggak masalah. Kalau untuk matematika yang menggunakan equation itu harus dimasukkan ke dalam textbook. Bentar, kita buat soal nomor 23. Paste, ininya di delete saja. Nomor 23. Kemudian soal equation, nah, misalkan itu kita harus membuat textbook dulu. Jadi di insert textbook. Nah,
insert shape textbook. Kita buat textbooknya. Ini juga harus disetting dalam inline with tag. Nah, kalau defaultnya itu dia in front of tag ya, apa namanya, textbook ini. Kemudian kita buat misalkan copy paste atau gimana, yang equation matematika. Coba ini saya ganti. Nah, misalkan yang pakai begini itu kan, ini kan tahulah guru matematika ini pokoknya. Nah, jadi dia masukkan dalam textbook. Nah, nanti textbooknya itu dihilangkan garisnya. Nah, gitu. Nah, seperti ini kan, ini sebenarnya ada di dalam textbook. Ini kalau saya perlihatkan, nah ini ada textbooknya, ada di dalam textbook. Jadi untuk equation itu bisa, kalau nggak di dalam textbook dia nanti nggak muncul di layar di siswa itu. Jadi harus dimasukkan textbook. Atau kalau enggak itu di snipping atau dijadikan gambar. Gitu ya. Kalau itu sudah tahu biasanya. Atau di apa namanya, screenshot. Nah, misalkan begini boleh ya, atau dari internet kah. Jadi kita manfaatkan fitur apa namanya, fitur insert screenshot, screen clipping. Jadi screen clipping nanti kalau sudah buram baru dijadikan begini. Nah, ini lebih mudah. Tinggal insert, screenshot, screen clipping. Iya Bu, saya juga misalkan ngirim di sini. saya juga dari tadi malam untuk radio biasanya jam 8. Ini jam Nah, berapa? itu ya. Yang B Ini apa saya? misalkan. Ini Pak Sam. Oh enggak Bu, nanti saya. Ini biar aja nanti tunggu Pak Samsul yang. Ya sudah Bu, gitu aja ya Bu. Siapa tahu dia ada telepon. Bisa, harus begini juga. Ini kan sebenarnya tabel aja kan, jadi ya, tabel aja. Kalau di pernyataan nanti gimana? Nah, kalau pernyataan kita buat sembarang dulu. Nah, misalkan gini untuk matematika ya, atau soal lain yang menggunakan gambar. Misalkan 24. Nah, misalkan kita membuat penjodohan. Penjodohan nomor soal 24. Pernyataan jumlahnya misalkan 2. Nah, jumlah jawaban misalkan ada 4. Jadi kalau penjodohan tuh pernyataannya misalkan 2, kemudian jumlah jawabannya itu ada 4. Jadi nanti siswa memilih sendiri. Jadi nggak harus sama 2 gitu. Kemudian di OK. Nah, pernyataan 1 misalkan mobil, seperti tadi ya. Nomor 2 motor. Nah, untuk jawaban 1 kan mau insert gambar mobilnya kan nggak bisa, ini boleh dikasih titik aja dulu, titik. Nah, kalau sudah jadi baru nanti diambilkan gambarnya misalkan kita cari di internet mobil. Mobilnya ditaruh di C misalkan. Set. Kalau saya sukanya pakai ini aja, jadi cepat. Nah, gitu. Nanti misalkan motornya ditaruh di sini. Cari dulu internetnya. Motor.
nanti disosialiskan ke guru ya. Nah, aman-aman motor dan insert. Nah, ini untuk jawaban yang salah. Kita cari misalkan selain motor dan mobil, misalkan truk tuh masuk mobil apa enggak, atau yang lain aja, kereta ya, kereta. Set terakhir insert. Kemudian pesawat, insert. Jadi begini. Nah, nanti kalau misalkan mau masukkan gambar di tabel-tabel yang ada di fitur assessment, gimana caranya? Nanti dikasih titik-titik gitu aja. Setelah jadi tabelnya, baru kita insert gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti siswa tinggal menjodohkan kan mobil yang mana, nanti tinggal diklik, dijodohkan ke mobil sini. Nanti seperti itu. Seperti yang ada di sini. Mobil. Ini kebetulan sama ini. Padahal nggak janjian. Gitu ya, paham aja kan? Intinya tadi untuk yang equation itu harus menggunakan textbook. Kalau nggak mau pakai textbook, harus di screenshot atau dijadikan picture, di snapping kah, atau cara-cara yang lain untuk dijadikan gambar. Kalau bahasa Arab itu langsung aja diketik, bahasa juga boleh ya, nggak masalah. Nah, misalkan di sini nanti ini akan muncul ya. Jadi bahasa Arab langsung aja. Jadi gitu aja cara membuat soalnya ya, sudah ada kotak-kotaknya, tinggal langsung digunakan ya, tinggal langsung diisi. Kalau pilihan ganda ya, tapi diingat tadi jangan sampai dihapus ya. Walaupun soal asesmen 1, 2, 3, 4, 5 juga nggak boleh dihapus, cukup dikosongin aja, dikasih nomor A itu simpan gitu ya. Sekarang gimana cara menguploadnya untuk soalnya? Jadi nggak perlu buka aplikasi yang macam-macam, cukup dibuka Word-nya. Nanti langsung di sini ada fitur publish. Jadi langsung diklik saja. Tapi untuk komputer pertama itu harus di setting dulu akunnya. Ya. Jadi biasanya untuk komputer awal ya, sebelum kalau belum disetting itu di sininya home, insert kategori dan open existing itu masih apa namanya, masih mati nih, belum hidup. Kamu buka nggak? Sudah munculin ya? Belum? Masih mati kan? Nah, kalau masih mati ini harus di manage account dulu. Jadi tinggal diklik manage account caranya, kemudian klik new, kemudian di sini pilih yang WordPress, kemudian di next. Setelah di next, masukkan blog post URL seperti yang saya kasihkan tadi. Nah, ini blog post URL. Ya, ini dikopikan aja. Di copy, ditaruh di sini. Nah, kemudian username-nya username-nya ada di bawahnya. Ini username-nya, di copy aja. Kemudian password-nya di bawahnya, jangan diganti-ganti.
kemudian di remember password, kemudian di oke sampai registrasinya berhasil. Kalau sudah tinggal ditutup, nah ini otomatis akan aktif fiturnya, kemudian langsung di publish. Sebelum di publish, satu lagi di sini ada post title. Ini adalah untuk kode mapelnya. Mapelnya ya tinggal diganti-ganti, misalkan MTK atau apa terserah gurunya ya. Supaya enak, sebenarnya kode juga bisa sih, kode misalkan bahasa Indonesia kodenya MTS 01 bisa juga pakai kode. Cuman nanti kan siswanya bingung, ini MTS 01 nih mapelnya apa kan bingung. Supaya enak langsung aja mapelnya yang muncul. Misalkan saya contohkan untuk yang biasanya guru-guru ada yang keliru, yaitu Al-Quran hadis. Untuk mapel Al-Quran hadis itu tidak boleh menggunakan petik. Kalau selain petik boleh, strip boleh. Jadi biasanya kalau pakai petik begini nanti soal tidak akan muncul. Jadi khusus untuk Al-Quran hadis, karena mapel yang ada tanda petiknya cuman Al-Quran hadis, jadi saya contohkannya Al-Quran hadis. Jadi kalau seperti ini nanti biasanya soal tidak akan muncul. Supaya muncul ini petiknya harus dihilangkan. Jadi cukup begini aja, langsung aja tanpa petik. Itu ya. Tapi kalau yang di soal, dijawab, di opsi itu boleh pakai petik. Ya, jadi nggak masalah. Jadi nggak boleh pakai petik terus di soalnya sini harus dicari mana yang pakai petik dihilangkan, nggak. Nah, khusus di sini aja, khusus yang di post title aja. Nah, kode tesnya, kode mata pelajarannya itu nggak boleh pakai tanda petik. Kalau sudah, untuk mengamankan file kita save aja dulu, Ctrl S. Nah, kalau sudah, tinggal kita upload ya. Jadi caranya upload saya ulangi lagi, tinggal dibuka ya. Mana tadi? Di sini. Jadi filenya ini tinggal dibuka. Yang penting tadi sudah ada akunnya, sudah di manage, langsung diklik publish. Jadi nggak perlu lagi buka aplikasi-aplikasi. Nah, jadi begini, kedip-kedip kursornya itu menandakan sedang di publish. Tandanya selesai atau belumnya di publish itu nanti di sini. Di sini kan ini masih tanggal 15 bulan 4. Sementara sekarang tanggal 18 bulan 4. Nah, ini sudah berubah menjadi tanggal dan jam sekarang, berarti itu sudah berhasil di publish. Nanti juga kita bisa lihat di user admin. Nah, ini kan sudah tanggal 18, jamnya jam sekarang, jam 10 lewat 9 sekian. Ya, ini sudah 30 detik yang lalu. Berarti sudah dipublish. Setelah dipublish diapain? Ya sudah ditutup aja. Boleh ditutup begini, ya, boleh di save atau cukup di minimize. Kapan nguploadnya? Boleh upload kapan saja ya. Nggak harus saat pelaksanaan. Jauh-jauh hari. Sekarang kalau mau dipublish boleh gitu kan, kalau udah siap soalnya. Itu soalnya ada yang ditanyakan, cara membuat dan cara mengupload. Mana aja. Oke. Sekarang kita masuk ke kunci. Jadi sekali lagi tidak perlu menggunakan aplikasi install khusus. Jadi cukup 2 ini aja. Terus mungkin ada pertanyaan, nanti siapa yang upload? Nah, pertanyaan siapa yang upload itu tidak harus panitia. Kalau biasanya kan panitia yang mengupload ya. Jadi guru-guru dikumpul ke panitia, nanti panitia nguploadin satu-satu, nagih-nagihin. Nah, kalau ini boleh gurunya masing-masing, kapan saja dan di mana saja. Nah, yang penting connect internet ya kan. Kemudian laptopnya atau komputernya disettingkan akunnya. Kalau sudah ya sudah, konekkan internet, buka file, bikin soalnya, udah selesai jadi, dianggap sudah benar, tinggal diklik publish. Jadi nanti panitianya atau prorektornya nanti tinggal memantau di usernya. Di usernya nanti dipantau mana-mana yang sudah ngupload, mana-mana yang belum, tinggal ditagih gitu.
Jadi nggak harus diserahkan ke panitia. Tapi kalau misalkan mau dikumpulkan jadi satu ke panitia ya juga boleh gitu kan. Intinya fleksibel. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah untuk yang kunci. Untuk yang kunci di sini ada 3 sheet ya, 3 sheet untuk soal. Maksudnya ini adalah untuk sheet pembuatan kunci. Kemudian ada sheet peserta, ini untuk pembuatan username dan password. Kemudian ada sheet hasil untuk mendownload hasil-hasil pekerjaan siswa. Nanti bagaimana caranya, kita ke soal dulu. Di sini ada server. Nah, server ini sudah nggak usah diotak-atik ya. Kalau diganti nanti nggak bisa terkoneksi. Jadi yang sudah saya berikan itu tinggal dipakai, jangan diganti-ganti. Kemudian yang kedua adalah kode tes. Jadi kode tes ini harus sama dengan yang ada di soal post-titelnya, kode soalnya ya, supaya aman. Itu buka Word-nya, kemudian ini di copy aja. Nah, di copy supaya sama persis. Kadang-kadang kalau diketik manual, di sini pakai TS ya, bukan Al-Qur'an hadis. Di sini ada stripnya, kemudian dia membuat di sini nggak sama begini. Nah begini kan, ini nggak sama nih. Memang nanti tampil di halaman siswa, mapelnya pilihan mapelnya itu muncul. Cuman kalau nggak sama itu nanti dia soalnya tidak akan muncul, karena Excel ini mencari sumber soal sesuai yang ada di Word ya, gitu. Jadi kalau Excelnya ini seperti ini kode tesnya, kemudian di Wordnya seperti ini, walaupun secara kasat mata ini sama-sama Al-Quran hadis, karena berbeda penulisannya maka dia tidak akan muncul. Ibaratnya nanti komputer akan mencari soal yang tulisannya seperti ini, kode tesnya kan nggak ada, akhirnya ngeblank layar putih, nggak ada soalnya, nggak tampil. Dan ini kalau ada solusi layar nggak tampil, cek ininya, kode tesnya. Siapa tahu ada yang berbeda. Atau kadang-kadang di sini spasinya 1, dia ngetik manual, di sini spasinya 2. Nah, ini 1 2, nah, gitu. Oh ini sudah sama kok nih, nggak ada tanda petiknya, sudah ada stripnya, pakai hadis TS sama. Kita cek dulu spasinya. Nah, ini 1 apa 2? Di sini 1, di sini 2, di sini 1. Nggak akan muncul juga. Jadi amannya adalah di copy aja, pastekan di sini. Kemudian untuk nama tes, status tes ini opsi aja. Artinya bisa dipakai untuk semua ujian. Nah, misalkan nama tesnya asesmen madrasah atau ulangan semester genap, UAS ya, pas ganjil atau genap, ganjil atau ujian PPDB dan seterusnya. Kalau yang waktu dekat ini kan asesmen madrasah. Kemudian seterusnya buat aktif aja. Kemudian di sini utama, atau misalkan kalau mau uji coba ya simulasi atau tryout, nah, gitu kan. Tapi kalau untuk pas utama ya mata utama. Tapi di opsi aja untuk tampilan awal di siswa ketika login itu bacaannya seperti ini. Kemudian key ini kosongkan aja nggak apa-apa, tapi kalau mau dikasih juga boleh. Ini fungsinya untuk mengunci supaya sekolah lain itu tidak bisa mengupload soal-soal ke server kita gitu. Jadi caranya nanti di admin, sudah buka admin kah? Nah, di sini ada di pengaturan, kemudian Excel key. Nah, di Excel key misalkan di sini ditulis MTS. Setelah disimpan, maka di Excelnya nanti di sini harus tulis MTS, harus sama. Ini fungsinya adalah mengunci supaya sekolah lain itu tidak bisa mengupload
data-datanya ke server cloud kita, gitu ya. Siapa tahu kalau di sini kosong, MTS lain juga kosong, dia menggunakan server yang ini sama, maka ketika diupload mereka masuk ke server kita gitu. Ini untuk mengunci. Tapi kalau mau dirasa aman ya nggak apa-apa. Tapi yang di sini harus dikosongkan juga. Itu ya. Harus dikosongkan juga. Itu untuk fitur key, fungsinya untuk apa. Kemudian tanggal sudah paham nih tanggal pelaksanaannya. Karena kita mau uji coba, kita tulis tanggal sekarang 04/2003, misalkan jam 10.00. Ini alokasi waktu ini lamanya mengerjakan soal siswa dalam hitungan menit. Kalau 120 berarti 2 jam. Kemudian jumlah soal itu sesuaikan dengan yang di Word. Nah, soalnya ini ada 24. Maka kita tulis di sini 24, yang harus dikerjakan itu 24. Kenapa harus ada 2 ini? Penjelasannya adalah jumlah soal ini boleh lebih banyak dari yang harus dikerjakan. Misalkan guru mau buat soal 100, boleh. Nanti yang dimunculkan ke siswa cuma 24. Supaya apa? Artinya jumlah soal ini adalah bank soal punya guru. Yang harus digerakkan adalah yang muncul di siswa. Itu ya. Jadi dari soal nanti akan dibagi-bagi, distribusikan ke siswa sebanyak 24. Jadi nanti setiap siswa bisa menerima soal yang berbeda-beda. Tapi rata-rata sih guru sama. Yuk, ada tamu. Kemudian ini untuk acak soal, itu kalau 1 itu diacak, kalau tidak mau diacak pilih 0. Soal acak apa? Nah, ini soalnya nanti bisa teracak-acak. Jadi setiap siswa akan mendapatkan nomor dengan soal yang berbeda-beda. Misalkan ini nomor 1-nya arti penting bendera merah putih gitu. Belum tentu siswa yang A itu mendapatkan di nomor 1 soalnya ini belum tentu. Kenapa? Karena diacak. Gitu. Nanti sebelahnya lagi belum tentu juga. Ya, jadi nomor 1 ini bisa lari ke nomor soal yang macam-macam. Diacak oleh sistem. Itu kalau diacak. Tapi kalau nggak diacak ya semua siswa nanti nomor 1-nya ini. Kalau pakai Google Form nomor 1-nya sama kan? Sekelasan sama. SP. Kemudian opsinya. Untuk opsi juga seperti itu. Opsi itu bisa teracak juga. Jadi nanti setiap siswa, misalkan di sini opsinya A itu Amir, B itu Nenek. Kalau diacak, nanti Amir ini bisa lari ke D, Nenek itu bisa jadi C, Ibu bisa lari ke A, gitu. Ya. Jadi siswa akan menerima soal dengan opsi yang acak, gitu, nggak sama. Misalkan nomornya kebetulan sama, ini muncul di nomor 10, opsinya belum tentu sama. Gitu. Ini untuk menghindari siswa saling ngasih tahu nomor 10 apa jawabannya nah gitu, nggak bisa, nggak akan sama nanti. Atau kuncinya bocor gitu kan, kuncinya nomor 1 A misalkan, itu di sistem nanti akan teracak, kunci A ini akan lari ke D, bisa ya ke C gitu. Jadi kalau dia ngeklik A ya salah. Kalau misalkan ini Amirnya lari ke D, kuncinya A, Amirnya lari ke D. Kalau dia ngeklik A ya salah, dia harus ngeklik Amir. Amir ini ada dimanapun di opsinya, dia harus diklik. Itu ya, kuncinya bukan berdasarkan ini, tapi berdasarkan ini. Nanti diacak oleh sistem. Nah, nanti gimana kalau kuncinya A tapi dia kok lari ke D? Nanti ketika siswa mengumpulkan jawaban, terkirim ke server, nanti dia server akan mengembalikan Amir itu ke A lagi gitu. Sesuai dengan kunci jawabannya gitu. Pokoknya dimanapun Amir itu nanti ketika masuk ke server itu akan dikembalikan oleh sistem menjadi A lagi gitu ya. Misalkan ini Amirnya ada di D, kemudian ke sistem nanti akan menjadi A lagi. Jadi jangan khawatir, nanti kuncinya A kok dia pilih D, salah dong. Ya enggak.
Yang penting dia jawabnya benar sesuai dengan opsinya, itu akan kembali seperti semula. Ini untuk penjelasan yang di sini. Kemudian untuk kunci, pembuatan kunci. Yang pertama adalah soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan enak. Nomor 1 ini pilihan ganda. Jadi tulisannya ya, kuncinya apa ini? Kalau kuncinya A ya ketik di sini A gitu. Kemudian kalau yang soal asesmen gimana kuncinya? Nah, kan seperti ini. Ini gimana kuncinya? Enggak ada apakah ABCD juga, soalnya di sini cuman A aja yang ada tulisannya simpan. Nah, caranya adalah untuk asesmen soal-soal yang kompleks itu penomoran dia merujuk ke yang muncul di sini. Nah, nomor apa namanya nih? Nomor yang kita buat menggunakan fitur asesmen. Kalau benar salah misalkan. Jadi bukan nomor 2, tapi ke sini. Menjadi nomor 2001. Ya. Jadi nanti nomor 2 itu ada menjadi 4 nomor kalau apa pernyataannya ada 4 ya kan. Jadi 2001, 2002, 2003, 2004. Nanti cara memberikan poinnya adalah kita lihat pernyataan ini. Ya, gurunya kan membuat ini kan. Ini pernyataan ini dari uraian di atas benar atau salah? Ini apa nih? Checklist ya. Benar atau salah? Kalau benar nanti siswa menceklis. Seperti mana? Sini. Nah, seperti ini. Kalau dia di checklist berarti kan benar. Api rasanya panas kan benar. Nah, dia menceklis ya kan. Kalau dia jawabannya benar pernyataan itu, maka kuncinya adalah cek. Kuncinya adalah cek. Bukan benar, tapi kuncinya cek. Berarti 2001 anggap aja ini pernyataannya benar, maka jawabannya adalah cek. Kalau jawabannya salah, misalkan ini 2002, jawaban kekaguman Amir terhadap keistimewaan kain yang digunakan sebagai bahan bendera merah putih, ini pernyataan yang salah dari uraian ini, maka kuncinya adalah strip cek. Cara membuatnya karena ini di Excel ya, untuk strip itu harus menggunakan tanda petik atas, strip cek, artinya di uncheck, huruf besar semuanya ya, cek. Nah, itu. Kemudian skornya berapa? Nah, skornya ini boleh sama, boleh nggak sama ya. Nah, tergantung gurunya. Kalau mau simple ya nanti ini semuanya berapa, tinggal dibagi 100 dibagi jumlah nomor soal yang ada di sini. Bukan nomor soal yang ada di sini. Nah, ya. Tapi kunci yang ada di sini tinggal dibagi aja. Kalau di sini ada 60 ya berarti 100 dibagi 60, masukkan skornya di sini gitu. Tapi kalau bisa, kalau apa namanya mau lebih apa namanya lebih terinci lagi, guru-guru bisa memberikan nilai sesuai bobot soal. Kalau soalnya susah dikasih poin yang tinggi misalkan. Kalau soalnya mudah kasih poin yang rendah misalkan, boleh gitu. Yang penting nanti jumlahnya 100 ya kan. Artinya kalau siswa menjawab semua soal dengan benar, maka poinnya 100 gitu. Ini untuk yang kunci pernyataan checklist ini, pilihan ganda kompleks ya. Kuncinya kita lihat di sini aja ya, checklist, kemudian nomor soal berapa, PG cek. PG cek itu artinya kuncinya kalau benar cek, kalau salah itu di strip uncheck gitu ya. Tuh, paham ya? Kemudian untuk soal benar salah, intinya dilihat di sini aja. Opsi 4001 itu kalau benar jawabannya B, kalau salah jawabannya S. Artinya kalau pernyataan ini salah, siswa memilih checklist yang salah, maka dia benar kan gitu. Artinya nanti dia dapat poin.
Intinya kalau ini pernyataannya salah ya kuncinya S, kalau pernyataannya benar kuncinya B. B, B, S, S gitu. Tinggal kemudian dikasih poin. Itu benar salah. Kemudian ini benar salah juga. Kemudian ini soal penjodohan. Nah, penjodohan. Kalau soal penjodohan itu misalkan yang ini tadi ya kita buat. Nah, penjodohan ini mobil nomor soalnya 24001. Misalkan ini saya buat sini 24001 kuncinya. Nah, ini mobil, kuncinya mobil di sini. Dilihat sini opsinya, kuncinya adalah C. Maka untuk soal 24001 kuncinya C. Nanti kasih poin berapa gitu ya. Sama 1. Nah, 24002 ini 24002 mengarah ke motor mana? Motor di sini. Opsinya apa? Jawabannya adalah A. Maka di sini kuncinya A. Tinggal dikasih poin. Gitu ya. Ini contoh. Ini 102 tinggal dikurangin aja. Ini jadi 1 misalkan. Atau ini jadikan 2. Atau 1. Nah, 100. Ini contoh ya. Gitu. Kemudian ini sama ancek. Nah, untuk esai ya ditulis jawabannya apa. Kalau isian singkat ya singkat aja. Nah, misalkan di sini tadi, nah ini jumlah siswa, misalkan ini nomor 1 jumlah siswanya 200133 misalkan jumlah siswanya. Kemudian ini 16 siswa perempuan, yang laki-laki berapa tadi? 15 misalkan, kan? Berarti ini saya turunkan. Oh, kebanyakan, taruh sini aja. 2003 2003. Ini tadi misalkan 15 kan. Kemudian yang nomor 3 ini 2003 lebar maksimal poster dinding misalkan lebarnya 6. Kemudian esai penjelasan mana tadi? Terhapus ya. Itu misalkan lagi ini saya taruh sini aja. Oh, ini nggak perlu misalkan. Oh, tapi ini sudah saya publish tadi ya. Kalau misalkan dipublish ulang aja nanti. Pengertian COVID misalkan adalah pakai isian nomor 23. Nanti misalnya pengertian COVID apa gitu ya. Maka jawabannya di sini 200 23 0001. Nah, di sini misalkan apa gitu ya. Jawab aja kuncinya. Nanti berapa poinnya, skornya. Jangan lupa di save. Itu ya cara bikin kunci. Nanti kalau nggak tahu ditanyakan. Setelah ini jadi semuanya, gimana cara uploadnya? Uploadnya ini ada tombol save di sini, tinggal diklik saja. Jadi untuk soal itu langsung dipublish.
Kemudian untuk Excel diisi dulu, kemudian kuncinya diisi. Kalau sudah diklik save untuk mempublish sampai muncul tulisan tes berhasil disimpan. Kalau tes berhasil disimpan itu sudah terpublish. Iya, ini menyinkronkan servernya, kemudian ini menyinkronkan soalnya, ya gitu. Kemudian nomor soal dikunci ini harus urut dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, ya, sampai yang terbesar. Misalkan ini nomor 17 pilihan ganda, ya, nomor 17 pilihan ganda. Kita cek nomor 17. Nah, nomor 17 kan pilihan ganda nih. Kenapa dia ada di atas gitu kan? Kenapa ada di atas? Harusnya kan nomor 17 di daerah sini nih. Ini habis 16 karena ini sub 001 002 adalah subnya, harusnya ada di sini. Kenapa nggak di sini gitu ya? Karena apa? Karena 17 sub soal ini menjadi nomor yang lebih besar dari 17 gitu kan. Digitnya lebih banyak, makanya dia terturun gitu. Kalau ini ditaruh di sini nanti dia yang lebih kecil ada di bawah daripada yang ini yang lebih besar. Jadi nanti boleh aja sembarang kita membuat soal, membuat kunci sesuai nomor soal sini, nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, dibuat kuncinya. Nanti kalau sudah tinggal di blok, kemudian di sort, ya kan, di sini di sort filter, di custom, ini di kolom J, dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalkan tadi begini, misalkan, ya kan, teracak lah intinya. Gimana caranya? Ya di blok aja, di blok, kemudian di custom, di kolom J yang di nomor soal, kemudian mulai yang terkecil ke yang terbesar di OK. Nanti akan ngurut sendiri. Gimana kalau lupa udah terpublish? Ya di sort aja, nanti diklik upload ulang, terpublish ulang, di save ulang, gitu aja. Jadi kalau terlupa itu nggak usah khawatir gitu ya. Tinggal di save ulang, itu akan merubah data server. Itu oke. Ada yang ditanyakan? Nah, sudah oke. Kemudian peserta ini adalah untuk membuat user password. Jadi user password untuk siswa itu kita sendiri yang menentukan, bebas. Di sini kolomnya adalah NIS itu terserah aja. NIS biasanya saya menggunakan NISN ya, boleh sini pakai NISN. Kemudian user peserta bebas, kalau mau ngikuti nomor peserta asesmen dari PDUM boleh ya. Misalnya di PDUM nomornya berapa tuh ya, 23 strip 2 strip berapa gitu kan, panjang boleh. Atau kalau mau simple boleh sembarang gitu kan, MTS 001 misalkan, nanti S002 003 terserah, bebas. Ini saya contohkan ABCD yang biar simple. Kemudian ini nama siswa, kemudian password juga simple. Kalau saya biasanya password ini menggunakan 5 digit atau boleh 6 digit NIS. Kalau saya supaya enak, saya ambil 5 digit dari NISN gitu belakangnya. Nanti saya tambahin tanda bintang gitu kan, pakai rumus. Boleh pakai rumus begini, sama dengan left gitu. Nah, tapi ini bebas ya, ini saya ngasih contoh aja. Left banyak 5 digit. Oh, ini nggak bisa di sini. Nanti dipakai Excel yang lain. Pakai Excel lain nanti di copy paste di sini boleh. Nah, ini template-nya disamakan, bikin master di Excel lain, kemudian nanti tinggal di copy paste gitu. Kemudian keterangan 1 ini adalah kelas ya, kelas berapa. Misalkan ini ada kelas
kelas 9A, 9B atau 91, 92 terserah. Kemudian di sini adalah madrasahnya, sekolahnya. Kemudian di sini adalah server, ID server ini maksudnya adalah ID server. ID server ditentukan masing-masing juga ya. Misalkan tiap ruang, saya sarankan tiap ruang menggunakan ID server masing-masing. Misalkan ID servernya ruang 1, misalkan kelas 9A itu ada di ruang 1, 9B nanti ada di ruang 2. Nanti ada hubungannya dengan pengawas, nanti saya jelaskan. Kemudian sesi sesi 1 semua. Kalau sudah semua tinggal di klik save untuk mempublish data siswa ya, sampai muncul data siswa tersimpan. Ingat ini harus connect internet ya, karena ini full online. Jadi langkahnya cuma itu aja ya. Dibuka Word-nya. Kalau sudah dibuka, soalnya udah final, tinggal dipublish. Kalau sudah terpublish, nggak usah nunggu juga apa-apa. Sementara dipublish ini diminimaliskan, kita buka Excel. Setelah dibuka, lihat soalnya, kalau sudah benar, sudah pas, langsung di save untuk dipublish. Kemudian sheet peserta, kalau sudah ada masternya tinggal di copy, ditaruh di sini, di paste, kemudian save. Sudah, itu aja 3 langkah ya. Buka ini save 1, buka ini soal save 2, buka peserta save 3. 3 langkah itu sudah selesai. Siswa sudah boleh login. Nanti muncul di siswa, nah ini mapel Quran hadis ya, sama seperti yang ada di sini, sama seperti yang ada di sini. Nah, sini ya. Kalau mau coba-coba boleh di situ menggunakan Chrome sementara ya, ts1kukar.com, kemudian pilih mapelnya. Nah, nanti kalau ada banyak mapel itu akan muncul banyak gitu ya, tapi sesuai harinya. Kalau sehari 2 nanti yang muncul cuma 2. Jadi nggak semuanya muncul ya, bingung nanti. Tapi ada pengaturannya, kalau mau dimunculkan semua bisa, atau mau dihilangkan semuanya juga bisa. Jadi muncul pada jam-jam tertentu sesuai jamnya, atau muncul sesuai harinya gitu ya. Siswa sudah boleh login. Saya coba, kita pakai yang user, nah ini aja, yang A sama A. Kalau situ mau pakai B boleh. Kemudian login. Nah, login berhasil. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tadi nama tesnya, asesmen madrasah, statusnya aktif, tesnya utama, tanggal sekian, waktu, alokasi. Kemudian di sini ada token. Token ini bisa disetting mau tanpa token juga boleh kalau nggak mau ribet. Tapi kalau mau lebih terproteksi, saya sarankan pakai token. Nanti tokennya di mana? Tokennya ada di beranda. Di sini tinggal di refresh, akan muncul token. Nah, sementara ini saya jelaskan dulu. Terus token siapa yang bagikan? Apakah admin, keliling ke ruangan, atau bagaimana? Ada beberapa opsi. Opsi pertama, kalau tidak opsi pertama adalah membuatkan user untuk pengawas. Jadi ada di menu user, kemudian kita buat user untuk pengawas. Nah, misalkan di sini kita buat pengawas ruang 1. Ya, untuk ruang H1 tadi kelas 9A misalkan ya kan. Passwordnya bebas, kita buat sendiri. Ini saya buat 1 2 3 4 misalkan. Kemudian ID server. Nah, kita lihat yang kita buat. Untuk ruang 1 untuk kelas 9, atau kita buat anggap aja ini untuk ruang 1 20 orang gitu kan. 20 orang servernya adalah ID-nya server ruang 1 ya. Maka kita buat di sini di admin, kita buat sama persis harus ruang 1. Kemudian di submit. Itu ya, ruang 1. Boleh ruang 1, atau misalkan mau server A gitu ya.
server A untuk ruang 1, nanti server B untuk ruang 2 gitu. Atau mau pakai ID server kayak ANBK itu, ID-nya kan P 16 04 0 berapa di situ, ANBK-nya misalnya 050, kemudian strip A G 70 D P, kalau MTS kan P, ini juga boleh. Nah, ini misalkan untuk server ruang 1, nanti ruang 2 apa ini, biasanya perbedaannya ada di sini, boleh gitu kan. Tapi simpelnya saya pakai begini aja. Itu kan opsi aja, artinya bisa terserah kita gitu kan. Ruang 1, kemudian buat lagi untuk ruang 2, passwordnya apa gitu ya, boleh beda-beda. Kemudian ID servernya harus sama dengan yang di sini. Ini ruang 2, kita buat ruang 2 submit. Nah, jadi nanti user sama password ini kita kasihkan ke pengawas pada ruang itu, atau boleh juga proktor ruangan gitu kan. Kalau nggak mau pengawas, kita sebar proktor ruangan, ruang nanti ada proktor untuk ruangan. Kalau nggak pengawas aja kalau misalkan personelnya kurang. Nah, nanti para pengawas atau proktor ruangan itu kasih aja linknya ini, web admin, bisa menggunakan HP ya, nggak harus komputer, nggak harus PC gitu ya, buka pakai HP di Chrome-nya situ ya, web admin man1.com web admin, kemudian di sini pilih pengawas. Nah, di sini masukkan usernya yang kita sesuai yang kita buat tadi, pengawas ruang 1 1 2 3 4 login. Nah, berbeda dengan admin, untuk pengawas itu hanya ada beranda, kemudian data test dan logout. Jadi untuk pengawas cukup kalau mau pakai token ya, cukup mengakses beranda, kemudian klik refresh, ini tokennya, kasihkan ke siswa gitu. Kemudian untuk database, kemudian dipilih di aksinya. Nah, ini pengawas ruang 1 itu hanya menerima siswa-siswa yang ada di ruangan itu saja. Dia tidak bisa melihat atau mengakses siswa yang berada di ruang lain gitu ya. Nah, ini kan ruang 1 aja, ada 3. Kalau kita lihat Excel-nya tadi cuma 3 aja, ruang 1. Nah, sementara kalau admin ada juga di database ya, itu di aksinya. Nah, ini kalau di admin bisa menerima semua siswa gitu ya. Jadi opsi pertama untuk membagikan token adalah membuatkan user untuk pengawas. Nah, kemudian opsi yang kedua adalah menggunakan fitur yang ada di admin, namanya broadcast message, pesan broadcast. Nah, tinggal nanti diketik di sini tokennya berapa. Nah, ini kalau nggak mau pakai pengawas ruangan, kemudian kita kirim. Nah, otomatis nanti di siswa akan muncul informasi yang muncul ya, tokennya apa itu. Nanti siswa tinggal memasukkan token yang muncul di informasi gitu ya, paham ya? Nah, gitu. Jadi informasi ini tidak hanya untuk token aja, misalkan informasi-informasi lain. Nah, misalkan ribut, tulis aja sini, jangan ribut, kirim, gitu kan. Nanti otomatis akan muncul ya informasinya. Atau informasi lain, waktunya tinggal sedikit misalkan dan sebagainya. Kalau sudah selesai, jangan lupa dihapus. Kalau nggak dihapus nanti muncul terus itu di siswa. Setiap login muncul itu informasinya. Dia akan muncul informasi yang terakhir dikirim. Untuk menghilangkan adalah dihapus pesannya. Itu ya opsi kedua. Opsi ketiga ya adminnya keliling bagikan, tapi kan capek kan, nggak mungkin. Sebenarnya enaknya ini adminnya nongkrong aja di kantor gitu kan.
Nah, buatkan user nih pengawas, kasih tokennya gitu kan. Kita ngecek di seperti itu ya. Mana tadi? Login, kita login. Nah, kasih masukkan token. Mulai. Nah, langsung muncul soal-soalnya. Dibikin di sini aja. Di situ sudah anu kah? Ya. Kita kalau mau membuka admin bisa juga di situ, tinggal kok token. Jadi admin yang penting dia punya user admin, itu bebas siapa aja mengakses, nggak hanya satu komputer. Iya, nggak terbatas satu. Tapi kalau dalam satu browser ya cuma satu. Jadi kalau mau banyak dalam satu layar mau banyak ya kita buat browser yang lain. Misalkan kalau sudah dimasuki oleh pengawas, kita buka admin di sini nggak bisa, nanti pengawasnya logout. Itu sudah umum seperti itu. Oke. Nah, tinggal siswa mengerjakan. Kita coba mengerjakan seperti itu. Nanti disampaikan ke siswa kalau misalkan jawaban saya salah, gimana nih Pak cara gantinya nih? Ini diklik-klik sudah nggak bisa nih. Nah, caranya adalah di sini ada fitur jawab ulang. Jadi diklik aja jawab ulang, nanti jawabannya akan terreset. Nah, kita jawab ulang sesuai yang benar. Itu ya. Ini untuk yang soal penjodohan. Bisa dicoba-coba di situ kerjakan. Nah, ini fitur simpan tadi ya yang ditanyakan. Kemudian lanjut. Sini ini pilihan ganda. Lanjut. Ini soal checklist. Nah, kalau bahasa di Juknis itu namanya pilihan ganda kompleks, ini yang checklist begini. Simpan. Kemudian ini penjodohan juga. Simpan. Checklist juga. Simpan. Checklist, simpan. Nah, seperti ini ya. Kalau kuncinya cek, ketika dia mengklik ini dia akan dapat poin. Kemudian apabila dia men-uncheck strip check, kalau dia tidak memilih, ini kan misalkan ini pernyataan yang salah nih yang nomor pertama. Kalau dia checklist maka dia nggak dapat poin. Tapi kalau tidak dia pilih maka dia akan dapat poin. Kenapa tidak dapat poin? Kenapa dia dapat poin nggak memilih? Karena kita menghargai pendapat dia bahwa pernyataan ini tidak benar, kemudian dia tidak memilih, maka itu suatu langkah yang benar, gitu kan? Pernyataan yang benar belum Bu? Nanti jelaskan dulu. Itu pernyataan pendapat yang benar ya kan, pendapatnya benar bahwa pernyataan ini nggak benar, nggak harus dipilih. Pendapatnya yang benar, kita harus hargai dia mendapat poin. Makanya dia kalau tidak mencek, artinya dia di strip check, dia akan dapat poin, dapat nilai gitu. Berbeda dengan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda jawabannya Amir, kalau dia jawab nenek ya salah, ya nggak dapat poin gitu. Semua tadi di sini dikerjakan, simpan, lanjut, benar salah itu ya. Iya. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini tadi yang mobil kan, mobil ketemu mobil, ini jawaban yang benar. Motor ketemu motor, itu selanjutnya. Ini tadi jawaban vaksinasi. Nah, ini siswa ngetik sendiri aja. Ini tadi muncul karena kita untuk contoh tadi yang equation menggunakan textbook. Lanjut. Nah, ini benar salah. Nah, ini tadi yang isian singkat ya kan, jumlah siswa berapa tadi? Anggap aja 33, yang laki-laki 15. Nah, di sini jawabannya 5 gitu.
seperti UNBK. Ini tadi apa namanya, tulisan Arab ya, tulisan Arab bisa muncul. Ini contoh ya, makanya nggak sesuai dengan soal yang benar. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara mendownload hasilnya. Sebenarnya nggak perlu download kan sih, nggak perlu ada aplikasi untuk mendownload. Tinggal buka filenya. Kalau sudah ditutup ya dibuka lagi, ini buka filenya, dibuka lagi. Kemudian ada ikut nggak? Nggak ada. Di sini ada fitur refresh hasil ya. Yang penting connect ke internet, kemudian kita klik refresh hasil. Nah, tunggu dia mendownload. Dia semakin banyak pesertanya ya, kita harus memakluminya bahwa semakin besar data ketika di download, maka akan semakin lama prosesnya, kan seperti itu. Kalau cuman sedikit ya langsung muncul gitu. Kalau misalkan sampai ribuan ya, ketika klik refresh ya dia mendownload dulu sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah terdownload semuanya akan muncul semuanya. Jadi nggak usah bingung, kok lama betul loadingnya. Yang pertama tergantung koneksi internetnya, kecepatannya, bandwidthnya. Yang kedua adalah banyaknya data. Sama juga dengan soal itu, yang pertama adalah dilihat kecepatan bandwidthnya internet. Yang kedua adalah besar tidaknya size soalnya. Kalau di sini soalnya kita lihat size-nya ada 3 MB ya. Mungkin kalau di sini misalkan ada 50 MB ya lama juga dia mempublishnya gitu. Tapi kalau dia sedikit size-nya sedikit, otomatis akan sebentar aja menguploadnya. Di sini tadi, ini tadi. Ini yang saya kerjakan, ini yang kamu kerjakan. Muncul nilainya langsung muncul gitu ya. Untuk soal yang ini tadi pilihan ganda singkat ya, isian singkat ya, isian singkat otomatis muncul jawabannya. Tapi ini nggak usah diraukan. Biasanya itu untuk isian singkat dan esai itu dia tetap merah ya, tapi nggak masalah, itu akan tetap mendapat poin sesuai dengan jawabannya. Jawaban sesuai dengan kuncinya. Kalau sama persis dia akan poin tinggi. Kalau dia hanya cuman beberapa aja, misalkan dia akan persentase lah. Ada nyangkut sedikit jawabannya. Ada kata-katanya. Kalau dia nyangkut sedikit ya dia dapat poin sedikit begitu. Untuk yang jawaban jawaban soal esai begitu. Tapi kalau soal isian singkat itu sama persis, karena isian singkat itu cuman 1 kata, misalnya nggak boleh 2 kata. Kalau 2 kata itu sudah isian esai, sudah panjang, jawaban panjang. Isian singkat itu hanya 1 kata. Kalau huruf ya pokoknya tanpa spasi, itu singkat namanya. Di UNBK juga seperti itu. Kalau di UNBK biasanya hanya memunculkan isian singkat, nggak sampai ke esai gitu ya. Jadi kalau jawab uncek ya, kalau nggak dicek ya benar. Kalau dicek karena kuncinya benar, maka dia juga benar. Kalau benar warnanya hijau, kalau salah warnanya merah. Ini analisis anunya aja nih, mengerjakannya. Jadi ini real time ya, real time sesuai pekerjaan siswa. Jadi kalau masih kosong-kosong ini belum dikerjakan. Kalau siswa udah selesai kok ini masih kosong, berarti perlu di refresh ulang gitu ya, di download ulang artinya. Itu. Ini yang pertama untuk mengecek nilai. Kemudian bisa melalui Excel-nya, file Excel-nya. Terus siapa yang mendownload nilai ini? Yang mendownload nilai sebenarnya tidak mesti panitia, ya.
asal guru itu memiliki filenya, kemudian ini sama persis ya, walaupun ini kosong ya, guru punya file ininya sama persis dengan ini, kemudian dia langsung ke sheet hasil, langsung di refresh, maka guru sudah bisa melihat hasilnya dimanapun dia, di kantor kah, di rumah kah. Jadi sebenarnya panitia nggak harus bagi-bagi hasil gitu kan, di share di grup. Nah ini hasil pekerjaan siswa untuk mapel bahasa Indonesia, share, nggak perlu sebenarnya, cukup guru atau dua ini aja juga cukup, server sama kode tes, yang lainnya kosong atau tanggalnya beda juga nggak apa-apa. Server dengan kode tes, punya filenya ini, kemudian diisi, kemudian hasilnya tinggal di refresh. Catatannya, server harus sama, kode tes juga harus sama, karena dia akan membaca servernya dari mana, kemudian kode tesnya apa. Ini refresh hasil ini akan mendownload sesuai dengan server dan kode tes ya. Jadi guru nggak harus dikasih nilai dari panitia, bisa sendiri. Kemudian yang kedua, selain di situ juga bisa dilihat di database. Kita lihat fitur database untuk admin ya. Nah, kita lihat yang pertama di sini, ini adalah soal yang setelah kita upload, kemudian ini ada fitur delete mapel, artinya kalau memang ini nggak benar atau salah, di delete bisa gitu ya, caranya di sini. Kemudian edit ini hanya mengubah mengubah ini. Kalau di Excel mengubah data tesnya ini ya. Ini bisa juga kalau mau ganti di sini terus dipublish ulang, ini juga otomatis akan terganti. Belum Pak, ya. Munculkan dari MTS. Kemudian ini edit test ya. Ini biasanya digunakan untuk yang yang susulan gitu kan. Kalau panitia nggak menemukan file soalnya, kita bisa edit di sini ya kan. Tanggalnya diganti, misalkan dia nggak ikut tanggal ini, diganti menjadi tanggal kapan dia remedi. Sebentar ya, gitu ya. Kemudian berikutnya di sini ada tes soal. Jadi sebelum diujikan ke siswa, setelah diupload, admin bisa melihat soalnya dulu. Ya. Jadi kita bisa lihat soalnya di sini edit test, melihat apakah sudah benar atau belum, ya kan? Sudah tampil atau tidak, salah atau enggak, gitu kan, dicek dulu. Ya kan? Nah, setelah dicek, kalau sudah benar berarti oke ACC. Kalau masih salah, yang pertama boleh dihapus, kemudian diupload ulang, atau langsung diupload ulang yang ada, gitu ya. Yang ada diedit dulu soalnya, kemudian dipublish ulang. Itu pilihannya. Kemudian di sini ada data tes untuk melihat siswanya. Nah, di sini ada nilai. Nilai ini akan muncul kalau siswa sudah mengumpulkan jawaban. Kalau sudah selesai, centang selesai, maka akan muncul di sini nanti. Refresh, harus di-refresh sebenarnya. Nah, di sini selesai, nilainya akan muncul di sini. Jadi selain di sini, cuman kalau yang di web itu nilai akan muncul kalau siswa sudah selesai. Kalau yang di Excel itu real time. Jadi walaupun belum selesai, siswa juga sudah bisa kita lihat nilainya. Gitu ya. Kemudian ini fitur-fitur untuk menghapus siswa, untuk menghapus jawaban siswa, ya.
kemudian untuk reset login. Nah, ini kalau menggunakan fitur reset, ini kan fitur reset saya aktifkan pengaturan di sini. Nah, nanti kalau mau diubah juga boleh. Wajib reset ketika siswa keluar. Kalau dipilih iya, nah, berarti harus reset login. Gimana cara ngeresetnya? Nah, apakah perlu pakai aplikasi CBT admin? Nah, nggak perlu. Ya, di sini aja, kemudian di reset. Nah, diklik namanya, kemudian klik reset. Terus pertanyaannya, siapa yang harus mereset? Apakah admin? Nah, tidak juga, pengawas juga boleh mereset. Ya. Memang kalau kita kasih akses ke pengawas, enaknya begitu, tinggal diklik. Nah, kemudian untuk nilai di pengawas apakah bisa ditampilkan? Kalau bagusnya sih tidak ditampilkan, supaya pengawas nggak tahu nilainya siswa gitu kan. Walaupun sudah selesai, pengawas tidak akan tahu nilainya di ruangan itu. Tapi kalau mau dimunculkan juga, pengawas boleh tahu, itu ada fiturnya juga, boleh diaktifkan di admin ya, di pengaturan. Nanti di sini ada akses untuk pengaturan pengawas. Nah, ini tampilkan nilai iya atau tidak itu. Tapi kalau pengawas nggak boleh melihat nilainya, ya nggak usah diaktifkan. Ini reset selesai, kemudian ini force close, force selesai. Misalkan statusnya masih mengerjakan, cuman siswanya udah pulang. Nah, supaya tampil nilainya di sini ya di force selesai gitu ya. Biasanya di admin. Itu fungsinya supaya tampil nilainya di sini. Nah, ini kan masih mengerjakan, siswa udah pulang. Kalau sempat kita menghubungi untuk login lagi sampai klik selesai, ya bagus. Tapi kalau nggak sempat, ya sudah di force selesai aja. Force selesai, nanti nilainya akan tampil di sini. Kalau nggak di force selesai, ya nilainya nggak akan tampil. Tapi yang di sini tetap dia tampil, itu kan. Itu aja. Ada yang lain? Ini tadi sudah ya dijelaskan. Ini database sudah. Force selesai. Kalau siswanya masih mengerjakan, siswanya udah pulang, pakai force selesai aja. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya. Iya. Jangan lupa simulasi sendiri lah ya. Yang pertama simulasi sendiri, kemudian yang kedua ajak-ajak guru untuk simulasi, yang ketiga ajak-ajak beberapa siswa untuk simulasi, supaya kita lebih familiar menggunakan ini, lebih mahir, gitu kan. Yang ngetes-ngetes saja di rumah sendiri boleh. Tapi insya Allah ini mudah sekali. Yang penting soalnya ada, kuncinya ada, ya selesai sudah. Nanti kalau guru-guru ini harus pakai aplikasi apa? Nggak perlu pakai aplikasian. Jadi cukup file ini aja dikasihkan. Apakah ini sudah aktif? Nggak ada user adminnya, aktif. Ya. Yang penting apa tadi, untuk yang Excel harus ada akunnya di setting. Kemudian yang di Excel otomatis aktif kalau ini sudah terpasang servernya. Jadi nggak perlu kita aplikasi apapun. Yang kedua, yang pasti harus connect internet, itu aja. Oke, ada yang ditanyakan? Oke ya, paham ya. Selamat ngoprek aplikasinya. Oke, kalau sudah selesai saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.